Halo pejuang diesel, jumpa lagi bersama saya Billy. Kemarin kenaikan BBM diesel cukup banyak punya pengaruhnya. Nah kalau sobat biasanya isi yang setara misalnya setan number 53 dengan kadar sulfur 300 bisa downgrade ke setan number 51 dengan kadar sulfur 1200 atau malah turun pakai biosolar atau solar goceng dengan setan number 48, cuman kadar sulfurnya cukup tinggi yaitu 2500 ppm. Nah kali ini saya mampir ke salah satu bengkel perawatan yang lagi hype, namanya Jakarta Diesel Squad di kawasan Jakarta Timur. Kita lihat apa aja pengaruhnya dengan pemakaian BBM diesel yang mungkin ada yang sobat yang downgrade. Mampir yuk. Sobat Otomen, saya sedang bersama Mbak Widya. Halo Mbak. Halo. Nah, Mbak Widya ini pakai Pajero Sport Gen 1 4D56. Saya mau nanya nih Mbak, udah berapa kali kesini? Saya udah 2 kali kesini. 2 kali? Ya. Kalau biasanya juga mampir ke bengkel resmi ya, perawatan ya. Cuman kalau ke JDS ini lebih ke fuel systemnya ya. Ya. Ada keluhan apa nggak sebelumnya, selain misalnya tarikannya kurang sip gitu ya? Tadi saya lihat lampu sedimenternya nyala ya? Ya, kalau sekarang iya. Oh. Karena engine-nya yang untuk solarnya nyala. Ada ini nggak? Kemarin kan BBM diesel naik ya. Ya. Harganya sekarang nih 12.000, hampir 13.000. Ya. Sampai kalau ada yang SPBU swasta itu sampai 18.000 gitu. Ya. Mbak pakai apa? Dulunya saya pertama pakai Shell, terus diselingin sama Pertamina Dex. Oke. Setelah waktu itu saya kan ke sini, tune up purging segala Ya. macamnya. Ya. Terus disarankan kalau bisa satu aja. Jadi saya pakai Pertamina Dex. Oke. Begitu mengalami kenaikan, tentu kan kita kalau yang Pertamina Dex kan agak lebih mahal ya, Iya, 13.000 betul. sekian ya. Ya, Nah, coba saya beralih ke Dexlite. Dexlite ya. Dexlite. Nah, setelah itu saya pikir-pikir, saya dapat info juga ternyata bisa menggunakan biosolar. Oh iya. Tetapi pakai vaksinnya. Iya, Menggunakan iya, iya. vaksinnya. Nah, saya coba menggunakan vaksin dan biosolar. Ternyata biosolar kandungan airnya lebih banyak. Iya. Nah, makanya itu mengakibatkan hidupnya engine solarnya tadi karena Oh pakai- iya. Nah sekarang continue pakai biosolar aja nih. Ya, rencananya mau continue. Dengan treatment di sini gitu ya. Iya. Nah mungkin baru setelah ini ya bisa merasakan ada nggak perbedaannya ya? Nah, iya. Saya mau Oke, coba oke, dulu oke. bagaimana perbedaan antara yang lama dengan yang baru. Saya coba. Iya. Baik, makasih Mbak Widya ya. Sobat Otomen, saya sekarang bersama Om Indra. Iya. Wah, Om Indra ini ternyata udah lama ke JDS. Iya. Jadi sebelum pindah kemari ya. Ya betul. Jadi masih ada di tempat yang dulu. Di rumah. Di rumah masuk ke gang itu, sekarang udah di pinggir jalan besar. Ngapain aja Om Indra? Mobilnya apa nih? Mobil saya itu R3 diesel. Wah, Mobil langka. Langka itu. Jadi saya ke Om Erik ini biasanya purging, ya kan. Dia tawarin paket yang kurang lebih 500.000 purging sama cleaner air intake. Air intake ya. Itu 500.000 ya? 500.000. Kalau buat R3. R3. Eh, Paketnya segitu. waktu itu habis treatment gimana feelingnya? Feelingnya mau yang ngebut terus. Gak, karena kan dia kan bersih ya, bersih ya kan, jadinya gasnya enteng. Udah pasti konsumsi solarnya juga jadi lebih irit. Lebih irit ya? Ya. Pernah ngitung nggak? Biasanya berapa jadi berapa? Hitung, itu? ya kan ngitung. Biasanya kan standarnya memang R3 udah irit ya. Udah R3 irit ya? bensinnya aja udah irit, Iya, apalagi iya. yang solar. Iya. Dia klaim bisa 1:22.
122, Iya, 1 liter 22 kilo. Waduh. Tapi so far saya pakai 115 udah oke banget lah. sudah oke ya. BBM-nya apa? Saya biasanya pakai solar Siso. Nih. 5150. Alias goceng. Nah, ini aliran goceng nih. Nah, katanya kalau mobil yang bagus tuh bisa minum Siso. Ya. Ini tergantung juga dompet ya. Iya. Nah, tapi sekarang ini bawa Innova Reborn ya, Venturer ya? Iya, Venturer. Mau diapain nih? Kita servis purging sama air intake aja. Kalau yang R3 biasanya berapa lama sekali? 15.000 udah kesini. 15.000 ya? Udah nggak usah banyak-banyak lagi lah. Iya, jarang dipakai juga ya? Iya. Oke. Makin lama makin jauh, makin nggak kesini ntar. Tapi kira-kira bermanfaat ya ke Om Erik ini ya? Buat perawatan, maintenance oke. Maintenance. Iya. Kalau lainnya di bengkel resmi? Lainnya bengkel kenalan juga, karena kita kan ikut masuk di klub. Oh, oke. Makasih Om. Oke, Siap. thank you. Ya. Ya, Sobat Otomen, saya udah bersama dengan Bung Erik. Wah, Om Erik nih. Om Erik yang punya Jakarta Diesel Squad. Oke. Om Erik, mungkin untuk awalan kita sepakati dulu ya. Ulasan kali ini bukan menginspirasi sobat untuk misalnya turun downgrade pakai biosolar. pakai biosolar ya. Tapi memang ini Om Erik juga menangkap bahwa banyak yang beralih ke biosolar, tapi buat yang emang awalnya pakai misalnya Pertamina Dex atau Dex lagi ya terusin aja gitu. Iya, Dan itu masih tetap butuh perawatan. betul. Nah, Om Erik bisa ceritain nggak JDS ini ngaruh apaan sih? Pelayanannya apa aja? Oke, JDS ya di kepanjangan itu Jakarta Diesel Squad. Iya. Jadi kita nih pelayanannya itu lebih ke arah tune up aja Om. Tune up buat mobil-mobil diesel. Oke. Fokusnya ke arah situ. Oke. Jadi kalau ada orang tanya, gue mau turun mesin, nggak bisa. Oh. Jadi memang lebih ke fast service saja lah, Fast service maintenance ya? saja lah. Yang cepet-cepet Jadi buat, ya? jadi yang tiap mobil datang cuma 50 menit paling lama, Oh, 2 oke. jam paling lama, udah Ya, gitu. ya, Jadi ya. nggak ada yang sampai nginep, gitu nggak ada Om. Oke. Gitu. Jadi emang pelayanan yang cepet aja lah, servis aja lah, tune up lah kita bilangnya. Kalau ganti oli nggak masuk ya? Jadi gini Om, ini kita berdiri udah 3 tahun. Selama 3 tahun ini belum ganti oli, belum. Cuman kedepannya pelan-pelan kita akan ada ganti oli juga. Karena 90% customer minta ganti oli gitu kan. Iya, Jadi benar. biar katanya one stop service aja, memang benar. Cuman kemarin ini belum, ya pelan-pelan rencana mungkin bulan depan habis lebaran insya Allah kita udah mulai bisa ganti oli. Oke. Gitu Om. Nah, untuk servisnya itu tadi saya lihat ada cleaning air intake sama purging. Ya betul. Nah, itu apa aja tuh bedanya? Ya, itu servis kita yang paling utama. Jadi tune up diesel tuh di tempat kita tuh ada pakai 2 metode Om. Metode yang pertama adalah dengan diesel purging. Oke. Ya, diesel purging itu untuk membersihkan fuel system, termasuk ya common railnya, ya termasuk ya pipa-pipanya, termasuk juga nozzle injektornya. Oke. Membersihkan dari endapan solar. Kira-kira seperti itu Om. Lalu metode keduanya kita ada namanya air intake system cleaning untuk membersihkan jalur masuknya udara. Apaan aja sih yang kena bersih di situ? Pertama ada turbonya, ada turbin-turbin turbo. Terus selang-selangnya atau pipa-pipanya. Termasuk kalau mobil ada intercoolernya, ya termasuk intercoolernya juga bersih. Lengkap. Terus dari intercooler ke throttle body lanjut ke ruang bakar. Oke. Itu ngebersihin dari apa sih? Nah, kalau mobil itu kan biasanya ada nguap oli ya. Ya. Olinya nguap, Ya. dimasukin lagi ke dalam intake kan. Ya. Nah, itu biasanya kan kotor tuh. Nah, kita bersihin dari endapan uap oli yang bercampur dengan debu. Oke. Kira-kira seperti Ya, itu ya. Om. Itu dibersihin. Jadi pernapasannya plong. Ya, terus tenggorokannya juga plong. Nah, Plong. kira-kira Jadi seperti plong itu. semua ya. Plong semua. Nah, uniknya nih Om Erik, saya udah lihat-lihat cek juga ya ke bengkel resmi ya. Itu nggak ada servis kayak gini. Bahkan kalau mau bersihin itu semuanya lewat tangki. Betul. Nah, kalau Om Erik ini kan kayak diinfus gitu Iya, ya. betul Om. Kalau biayanya berapa Om? Biaya itu sebenarnya tergantung Om ya, tergantung dari mobilnya Om. Ya. Tapi umumnya seperti kayak Innova, Fortuner, Pajero,
Yang umum ya? Yang umum Yang lah ya, common ya? mobil umum itu sekitar 420.000 Om. Itu udah termasuk air intake system cleaning dengan purgingnya. Wah, Gitu. ini Jadi purgingnya cukup kita pakai terjangkau obatnya nih. 1 liter Om. Obatnya 1 liter? Obat ke purgingnya 1 liter, Di- nggak cuma 500 masukin. mili. Biasanya kan umumnya orang 500 mili, Ya. kita 1 liter Om. Agak lebih banyak lah. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi supaya yakin nih bersihnya bener nih gitu. Oke. Ya tadi saya juga kebetulan sudah wawancara beberapa customernya Om Erik dan mereka semuanya puas Om. Waduh. Alhamdulillah. Jadi repeat order ya. Ini Iya, keren betul. ini ya. Nah terus kalau dilihat ya konsumen yang datang itu biasanya keluhannya apa sih? Ya umumnya sih mereka ngerasain mobilnya udah agak berat ya, udah agak boyok nih Iya, gitu. iya. Beda, let's say mereka beli dari baru, beda dengan kayak waktu keluar dari showroom, misalkan Oh, gitu. Itu pertama. iya, iya. Terus kalau rata-rata juga mereka udah pakai beli, misalkan mereka beli second udah pakai 2-3 tahun kok agak beda nih gitu, agak lebih berat Iya, gitu iya. kan. Jadi let's say keluhannya cuman hanya lebih berat, lebih boyok rasanya Lebih gitu. boyok. Terus biasa juga asapnya hitam banget nih, cuming banget, ngebul Oh, asap, banget. asap, ya. asap hitam bisa hilang Iya, ya? asap hitamnya Bisa wah kurang ngebul ya? banget gitu kan. Ya. Nah, tadi juga ngobrol, rata-rata mereka itu sebenarnya kalau servis ganti oli atau yang lain-lain udah ke bengkel resmi. Tuh, Tapi JDS ini menjadi salah satu bengkel alternatif ya. betul. Dan mereka puas dan secara berkala ini biasanya berapa lama Om, kemarin? Oke, rata-rata customer saya itu antara 6 sampai 8 bulan balik lagi Om. 6 sampai 8 bulan itu Iya. berapa kilometer? Ya, itu antara kalau yang pakai biosolar itu antara 10.000 sampai 15.000 kilo. Oke. Gitu. Tapi kalau yang pakai bahan bakar bagus, pakai Dex satu shell itu mereka balik antara 20-25.000 kilo. Bisa setahun sekali. Oke, oke. Gitu. Nah, Ya kan ada harga, ada rupa lah ya bahan bakarnya ya. Nah, ini kita tadi senggol lagi yang awal ya. Jadi terjadi migrasi ya. Betul, banyak banget. Downgrade bisa ke Dexlite CN51, sulfurnya masih lumayan 1.200 doang ya. Ya. Tapi kalau biosolar ya, itu kan 2.500, itu ngaruh kan? Jadi gini Om, sebenarnya ya kita nggak bisa ngecek ya sulfurnya berapa sih gitu Iya, kan. iya, iya. Yang bisa ngecek mungkin dari lab lah, ada Betul, betul. yang berwenang lah ya. Iya, iya. Cuman kalau kita mau iseng nih ngelihat ngulik-ngulik di internet, itu udah ada spesifikasi biosolar tuh berapa sulfurnya sekarang. Secara teoritis, secara Oke. di atas kertas. Spesifikasi di Iya. atas kertas ya. Saya pernah lihat, saya lupa ingat, saya pernah download kok PDF-nya. Hah? Biosolar itu semenjak Januari 2021 kalau nggak salah Iya. sulfurnya sudah 500 ppm Om. 500 ppm. Wah, itu sih udah mirip-mirip Udah. Dexlite nih ya. Iya. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir gitu. Oh. Sebenarnya kalau secara spesifikasi harusnya maksimal sudah 500 ppm sulfurnya. Nah, untuk misalkan biosolar. nih ya, saya downgrade dari yang bagus BBM dieselnya ke yang tadi Ya. biosolar. Ya. Apa yang harus sering diperhatikan? Termasuk misalnya harus kemari gitu. Oke, kalau pakai biosolar yang penting itu kunciannya sering ganti filter solarnya. Filter solar. Iya, Ya. itu filter solar kan ibaratnya penjaga gawangnya nih, Ya. ya kan? Ya lebih interval ganti filter solarnya lebih sering lah dibanding kalau pakai sebelumnya pakai Dex. Iya, Gitu. Lebih sering ya apalagi kalau kita nggak pakai filter solar original ya. dalam Iya nih, arti kalau filter original solarnya- lah lumayan iya, juga. filter solarnya OEM deh misalkan ya kan nggak terlalu mahal. Iya, iya, Pakai itu ya Atau setiap aftermarket ya? aftermarket ya. Aftermarket ya. Asal jangan yang aspal Om ya. Oh. Malah kalau yang seperti genuine itu banyak yang G-box ya. Iya. G-box. Jadi yang genuine itu boxnya aja. Iya. Dalamnya nggak tahu. Iya, kita nggak tahu walau orang bilang gitu kan. Jadi mendingan sekalian yang Iya. branded aftermarket Iya, ya. betul Om. Mendingan begitu. Oke, oke, Jadi oke. lebih bisa dipegang lah Om. Oke, habis sering ganti filter solar itu berapa lama sekali? Nah, filter solar itu ya ada orang yang 5.000, ada orang yang 10.000 ya. Kalau dari saran saya maksimal kalau bisa kalau pakai biosolar tuh sekitar 10.000 lah Om. 10.000 tuh. Ya, 10.000 kilometer. Berarti sekalian ganti oli ya. Betul. Cuman kadang
ya ini untung-untungan nih, kita ngisinya di pom bensin yang mana. Betul, betul, Gitu. betul. Kadang nih, saya suka ngelihat juga ada customer yang belum lama lah, baru 2.000-3.000 kilo, kita habis ganti filter solar Om ya, kita buka filter solar udah kotor banget. Gitu. Mungkin itu salah pom bensin. Salah pom bensin. Tapi ada juga yang kita lihat udah 10.000 bahkan 12.000, kita buka nggak terlalu kotor. Ya kotornya moderate lah, tapi nggak terlalu kotor. Beda sama yang kadang 5.000 gitu. Jadi balik lagi cepat atau enggaknya si filter solar kotor tergantung dari kita ngisi di pom bensin yang mana. Oke. Gitu. Jadi kalau bisa coba cari pom bensin yang turnovernya cepet. Jadi banyak yang ngisi ya? Jadi stoknya habis terus ya? seakan-akan ini fresh terus nih. Gitu. Misalkan di rest area kan banyak truk tuh, bis sekali ngisi banyak-banyak ya. Dia cepet nih perputarannya lah. Iya. Gitu. Oke, Sobat Otomen, tayangan tentang JDS juga bisa disaksikan di Auto Second ya. Jenis mobil apa aja nih? Kalau kayak Innova, 2GD, 2KD, atau Fortuner ya, atau Mitsubishi Pajero 4D56 atau 4N15 yang baru, yang bisa diterima, maksudnya kayak mungkin bis kecil atau yang mobil aneh-aneh yang udah lama, nggak apa-apa, aman, Nggak apa-apa, bisa Om. terima. Jadi kadang truk engkol, truk yang medium aja ada Om, gitu. Elf gitu ada juga. Cuman kalau kayak truk besar ya nggak muat lah di sini ya Om ya. Truk besar saya biasanya ke poolnya. Oh datang? Iya, saya datang ke poolnya. Oh ada home service ini? Ya jadi sebenarnya awalnya kan JDS itu bisa home service Om. Cuman karena sekarang lagi rame banget ya belum kepegang home service-nya. Iya nih, gitu. ini nggak ada matinya nih teman-teman sobat. Wah rame banget nih. Gitu. Jadi kalau kayak truk besar ya tempatnya nggak muat, ya nggak mau kita ke poolnya kan. Gitu. Itu juga kan ya obat purgingnya juga lebih banyak. Iya. Truk-truk besar semacam Fuso gitu bisa 12.000 cc Om. 12.000 cc habis berapa tuh? Wah. Purgingnya? Kemarin berapa itu kita liter? pakai 3 liter aja cepet banget habisnya Om. Jadi wah nyedotnya ya? Betul. Jadi menurut saya paling enggak kita pakai 5 liter lah. 5 liter ya? Gitu. Saya penasaran kenapa namanya Jakarta Diesel Squad? Oke. Ini keren loh, squad ya gitu kan. Orangnya apaan ini ya? Oke. Jadi dulu saya itu sering bekerja dengan agensi-agensi periklanan Om. Waktu masih kantor. Dia orang kantoran dulu, jadi di agensi periklanan. Kalau sekarang nih belepotan begini. Iya, belepotan begini. Dulu di balik meja gitu. Jadi karena kita sering berhubungan dengan orang-orang agensi periklanan, kita tahu nih belajar bahwa nama itu punya harus punya efek deteren Om. Jadi harus punya efek yang wow gitu ya. Wow dulu, dengar namanya, padahal dia nggak tahu di kecil di tempatnya. Jadi dengar namanya dulu orang udah wah gitu dulu gitu. Coba kalau dari awal saya namain misalkan Om ya, Selamat Motor misalkan gitu ya, belum tentu laku Om. Oh iya. Jadi dari sisi nama juga harus punya efek gentar dulu lah. Jadi Siap. ada punya ya ada gitu. Dari situ dulu Om. Jadi ya alhamdulillah itu nyari nama sambil tirakat. Jadi ketemu namanya ya sampai sekarang gitu Om. Oke. Gitu. Nah sobat, ini karena lagi penuh juga ya, kita akhiri dulu. Buat yang mau coba silakan mampir. Ini nama jalannya apa? Nama jalan ini Kalimarang Om, Jalan Kalimarang Raya. Ini persisnya di Komplek Pusdina PU. Cuman kalau bisa jangan dadakan ataupun langsung. Oh katanya harus booking nih, iya, nggak bisa datang langsung. Luar biasa. Bukannya sombong ya. Cuman kalau kita atur jadwalnya, apa namanya, customer juga nggak numpuk, terus juga nggak nunggu lama. Jadi first in first out cepet juga lah. Jadi dalam arti mereka juga nggak apa namanya, kalau ada booking lebih enak loh. Iya. Gitu. Jadi silakan yang mau mampir harus cobain dulu. Nanti balik lagi apa enggak? Silakan. Tapi kalau misalnya puas, wah ini tadi saya tanya juga mereka pada bilang-bilang ke orang lain. Alhamdulillah gitu. Om. Jadi kalau penasaran boleh lihat review kita di Google Maps Om. Oke. Ya bintangnya udah bererat Om. Bintangnya berapa nih? Bintangnya udah bererat Om. Gitu. Oke. Baik, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di tayangan berikut.